Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Masailu mutafarriqatun yuhtaju ila ma'rifatiha. Banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam sholat. Entah itu hukumnya membatalkan atau tidak, hukumnya makruh atau tidak, yang mungkin tidak banyak kita ketahui. Nah, ini diantaranya nanti adalah ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui benar-benar agar supaya sholat kita itu menjadi khusyuk dan menjadi menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-fi'lul qalilu wa in kana la yubtilu sholata fa huwa makruhun illa li hajatin. Pekerjaan atau gerakan sedikit. Sedikit itu berarti tidak membatalkan sholat. Jadi gerakannya itu 2 kali. Sekalipun tidak membatalkan sholat, itu hukumnya makruh. Illa li hajatin, kecuali ada hajat. Mungkin apa? Rambut kita gatel, tangan kita gatel karena mungkin digigit nyamuk, atau mungkin telinga kita itu hampir kemasukan semut, gremet-gremet. Itu namanya ada hajat. Tapi gerakan ini boleh. Jadi misalkan ini itu boleh. Tapi kalau sampai ini epek-epek, ini telapak tangan ini bergerak 3 kali, ini batal. Tapi kalau hanya 2 kali, itu tidak batal. Jadi hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat itu seperti apa? Yaitu tadi saya contohkan, mungkin gatal-gatal, mungkin digigit nyamuk, atau mungkin ada semut mau masuk telinga kita atau hidung kita. Nah ini kita gerakan sedikit, itu boleh, tidak makruh. Jadi hukumnya makruh itu kalau tidak ada sesuatu yang membutuhkan kita itu bergerak. Wa dzalika fi daf'il mari. Ya, yang hajat mungkin kita sholat, depan kita itu ada orang lewat, mungkin tangan kita gini. Ini karena untuk menghindari orang lewat di depan kita, ini tidak makruh. Ya, karena ada hajat. Jadi kita sholat, sudah ada sajadahnya, loh kok ada orang. Tapi kalau anak kecil biarkan saja, anak kecil kan tidak tahu. Sama-sama dewasa kok kita sholat kok dia mau lewat di depan kita begini. Ini hukumnya adalah tidak makruh, boleh. Tapi kalau tidak ada orang lewat, tidak ada apa-apa, tangan kita kok gini, ini hukumnya makruh, nggak sampai batal. Kecuali kalau gini keras, itu nanti batal. Wa qatlil akrobi, dan seperti membunuh kalajengking. Kalajengking itu bahasa Indonesianya apa? Kalajengking. Kalajengking. Ya, kalajengking. Nah itu
Misalnya kita sholat, kita hampir didekati kalajengking. Nah ini istilahnya kita itu mungkin tangan kita itu bahasa Jawa itu nyelentik, atau kita itu kita petes gini. Batas. Ya. Ini hukumnya boleh, tidak makruh. Karena kalajengking itu kalau ngentuh kita itu juga bahaya. Wahajatihi ilal haqqi alladhi yusawisu alaihi al-khusu'ah. Dan kebutuhan dia untuk hati itu ngukur ini. Karena apa? Kalau gatal atau mungkin karena digigit nyamuk, digigit semut, kalau kita tidak mengukur, kita menggaruk, maka akan menghilangkan kekhusyukan. Oleh karena itu dibutuhkan kita itu menggaruk-garuk. Nah, menggaruk-garuk karena kita butuhkan agar supaya tidak menghilangkan kekhusyukan, itu hukumnya adalah boleh, tidak makruh. Ini nanti yuk sholat kok bergerak terus, nggak apa-apa kalau memang dia itu membutuhkan gerak, tapi gerakan yang tidak menimbulkan batal sholat. Apa? Yaitu al-fi'lul qalil, gerakan yang sedikit. Gerakan sedikit itu apa? Hanya dua kali. Wa mahma tasa'aba falabasa ayatu ayadahi ala fihi. Dan diantaranya yang tidak makruh, siapapun kapan saja dia itu angop, itu apa bahasa Indonesia ini? Angop, menguap. Ini falabasa, tidak apa-apa, tidak makruh dia itu meletakkan kedua tangannya atau tangannya itu di mulut. Jadi ketika sholat kita itu ngantuk banget, kita kok angop itu kan nggak sopan. Ya ini kita, atau mungkin mulut kita bau, kalau kita berjamaah kan nggak enak sama sebelah jamaah di sebelahnya. Nah ini kita tutup mulut begini itu hukumnya tidak makruh. Di antaranya ya ini yang kita butuhkan, harus nutup mulut. Ini nggak makruh kalau seperti itu. Jadi ruamah mantasa ada kapan-kapan dia itu menguap, bahasa Jawanya itu angop, kalau bahasa ayat doa maka tidak apa-apa, tidak makruh dia itu meletakkan tangannya itu di mulut, alafihi, pada mulutnya. Wa in atosa leni, wa in atosa, bila dia itu bersin hamidallahu azza wa jalla fi nafsihi, dia itu membaca alhamdulillah atau memuji pada Allah tapi dalam hati. Wa illam yuharrik lisanahu, sekalipun lisannya itu tidak membaca atau digerakkan, itu sudah cukup. Nanti kalau dia itu bersin alhamdulillah, ini termasuk bacaan lain dalam arti tidak sholat. Ini nanti membatalkan sholat. Alhamdulillah tapi di dalam hati. Jadi walam yuharrik halisanahu, dan tidak boleh lisannya itu digerakkan dalam arti membaca alhamdulillah. Kesimpulannya kalau dia itu bersin membaca alhamdulillah ada suaranya, maka membatalkan sholat. Wa in tajasha'a fayambali alla yarfa'a ra'sahu ilas sama'i. Bila dia itu menahan bahasa Jawa itu ngempet, entah kuwi ngempet loro sikile karena berdiri agak lama, atau karena dia itu menahan kentut atau menahan kencing, maka hendaknya kepalanya itu jangan didangakkan ke atas, jangan diarahkan ke atas. Kalau nahan ya malah kusuk ini. Itu upama boleh dikatakan, jangan gini. Tapi kepalanya itu ditundukkan. Itu kalau menahan. Wa in tajasha'a, bila dia itu menahan sakit atau menahan apa saja, maka hendaknya alangkah tepatnya
dalam segi etikanya itu kepalanya itu jangan naikkan. ini kalau bisa itu justru malah dingkluk atau tunduk. Itu diantaranya permasalahan yang harus kita ketahui. Mas'alatun, dan masalah lagi yang ada hubungannya dengan sholat. Yusannu ayyatifal wahidu an yaminil imami muta'akhiron anhu qolilan. Bila kita itu sholat berjamaah, imamnya itu hanya satu, wahid itu kan satu. Hendaknya dia itu berdiri di samping sebelah kanan, mutaakhiron, ke belakangnya itu sedikit, qolilan. Jadi bahasanya misalkan Pak Hadi bisa berdiri nih, di syuting dulu. Ini Pak Hadi berdiri nih, misal ini di sini Pak. Jadi misalkan saya itu menjadi imam, Pak Hadi ya di sini sebelah kanan, di sini juga sebelah kanan sini. Jadi jangan terlalu ke belakang, agak dekat. Di belakang saya itu qolilan sedikit saja. Jadi yang jangan di situ, di belakang saya persis tak saja dah misalkan. Jadi yang baik itu adalah di sebelah kanan saya mundur sedikit, Pak. Ya, di belakang saya sedikit, jangan jauh-jauh gitu. Jangan jauh-jauh seperti satu baris atau satu saja. Ya, itu tapi ini etika sunnahnya. Misalkan sampai di belakang saya juga tidak apa dalam arti tetap sah, tapi tidak dapat kesunahan. Ini kalau kita itu sholatnya itu berjamaah karena sendirian. Tapi kalau nanti di belakangnya tambah ada orang satu lagi datang, ya harus mundur posisinya itu satu baris. Gitu. Wal mar'atu. Nah sekarang itu kalau ada makmumnya itu wanita gimana? Wal mar'atu al wahidatu. Jadi posisi seperti tadi itu kalau laki-laki. Sekarang kalau wanita, makmumnya itu hanya seorang wanita satu. Taqifu khalfal imami, maka hendaknya dia itu berada di belakang imam, tidak di samping, baik di samping kanan maupun di kiri, tapi di belakang. Berarti di tengah ya berarti ya? Ya di belakang. Muhrim atau non muhrim. Entah itu muhrim maupun non muhrim. Ini apa tahu ke makanya kuat gue. Justru kalau di Sakit. dia di sampingnya atau samping kanan atau kiri, ini malah makruh, tapi sholatnya tetap sah. Cuman makruh. Bahasanya apa? Yuk, namanya wanita sama laki-laki kan juga mengganggu konsentrasi. Makanya itu di belakangnya. Di belakangnya satu baris. Fa in kana ma'aha rajulun wa qafar rajulu an yaminil imami wa ya khalfar rajuli. Dan bila imami lanang tadi ana wong wedok dan makmumnya itu juga ada laki-laki. Fa in kana ma'aha rajulun wa qafar rajulu an yaminil imami wa ya khalfar rajuli. Jadi misalkan gini dipraktekne Pak. Makmumnya itu dua. Makmumnya itu dua. Yang satu laki-laki misalkan Pak Hadi, yang satu wanita. Nah ini Pak Hadi posisinya tetap di samping kanan saya, mundur sedikit. Nah yang wanita itu di belakang. Khalfar rajuli di belakang. Jadi Pak Hadi ora ro wong wedok mergo ora samping kanan atau kirinya, saya pun juga tidak. Jadi wanitanya itu di belakang sana. Tak beri ini meneh kalau dari sini paham kali ya. Ini misalkan sholat berjamaah, makmumnya itu dua, satu laki-laki, satu perempuan. Gimana ini kalau satu laki-laki perempuan? Wa qafa rajulu an yamin imami wa ya khalfar rajuli. Jadi imami posisi ini di depan, Pak Hadi sebelah kanan agak ke belakang, yang wanita itu di belakangnya Pak Hadi, bukan di belakang saya, bukan di belakang imam, tapi di belakang Pak Hadi. Ini kalau imamnya dua. Jadi itu etikanya itu seperti sebenarnya itu.
Kalau sudah dibahas gara-gara Ya, adalah. Ini kan jelas ya para Ya. tak maknani cara Jawa. ya enggak waktu pengajian waktu pas habis ini dia laku. Ya. Waduh, kalau laku emang Ini redaksinya tak baca. Fa'ingkana jika kalau ada iku maha sartani makmum yang wanita tadi. Soporo julun makmum wang lanang. Wakofar rojulu an yaminil imami maka makmum yang ada tadi bilanu berdiri di samping kanan imam. Ya wahia sedangkan makmum putri atau wanita itu di belakang makmum laki-laki. Kira-kira paham ya? paham. Pas di jalan. Ada gunung tak tahu agar tak tahu. Ya, ini semuanya tadi karena ini sudah harusnya fikih disertai dengan tasawuf, maka sholat itu juga butuh etika. Tidak membahas masalah sah atau tidak, tidak. Ini sudah ranah kita membahas. Kan baru sampai itu kan. Ya. Bila orang tahu aduh. Kelewatan aku. Kalau Pak membahas gue ya kawan. Masih ada satu yang perlu kita tanyakan. Apa? Contoh kan seperti tadi. Iya, Jadi Pak, mengenai tata berbuat. Ya. Saya sudah berdiri ya, jadi imam. Dilala. Ada mau masuk satu laki, satu perempuan, adik utawa satu perempuan atau dua-duanya perempuan. Itu nek perempuan atau jelek. Nek satu laki, satu perempuan tadi sudah dibahas. Mbuh kuwi muhrim, tetap di belakang makmum. Iya. Saya tetap jejer. Lah aku saya katakan kok tolong dicetakkan. Ya itu tadi baik muhrim maupun tidak, makmum wanita tetap berada di belakang Makmum kedua. makmum karena makmumnya kan hanya dua. Urutannya kan laki-laki dewasa, terus unsa ya, kalau nggak salah, terus wanita, nah. Makanya baik muhrim maupun tidak, wanita tetap di belakang Makmumnya, dia di belakang laki-laki, imam. bukan di belakang imam. Jadi agar tak tahu ya, Pak. Jadi di sini sudah tidak membahas sholatnya sah. Kalau sholatnya tetap sah. Ini membahas etika dan kesunahan. Karena sholat itu butuh yang namanya khusyuk. Masalah yang kedua, mas'alatun, yaitu imam masbuk. Al masbuku idza adroka akhiro sholatil imami fahuwa awalu sholatihi. Yang namanya masbuk ketika bertemu, maksudnya menemui imamnya itu baru apa? Maksudnya baru apa? Imamnya itu sudah misalkan sholat duhur, imam itu sudah 3 rakaat. Otomatis 3 rakaat inilah awal rakaat pertama dari si imammu mas. Berarti kesimpulannya kalau dia ketinggalan 2 karena menemui 3 dan 4-nya imam, maka dia menambahkan 2 rakaat lagi. Misalkan imamnya itu berada di akhir daripada sholat, berarti tahiyat, otomatis makmum langsung tahiyat, otomatis dia itu kan tidak menemui 4 rakaat, maka nanti makmum menambahkan 4 rakaat. Fal yuwafi. Jadi saya ulangi lagi, ketika makmum itu namanya masbuk itu kan ketinggalan. Ya, dia itu ketinggalan imam itu berapa rakaat, posisinya imam itu di mana. Maka ketika dia itu mengikuti imam, itulah awal daripada rakaatnya makmum masbuk. Itu diminum ya nanti. Fal yuwafiqil imama wal yabni alaihi. Hendaknya dia langsung
mengikuti imam, nyocoki imam posisinya itu sujud, dia ya langsung mengikuti sujud. Imamnya itu tahiyat akhir, dia langsung mengikuti tahiyat Akhir. fal yabni alaihi, maka dia terus meneruskan kekurangannya. Kalau tahiyat akhir kan berarti kekurangannya tetap 4. Kalau dia menemui rakaat yang kedua, berarti dia nanti menambahkan 1 rakaat. Karena sholat zuhur berarti yang rakaat pertama dia tidak menemui. Itu posisi makmum masbuk. Nah sekarang kalau sholat subuh ini gimana? Wal yuqonnit fi subhi akhira sholati nafsihi wa in qanata ma'al imami. Sekarang kalau posisi sholat subuh, ya sholat subuh, makmum dapatnya itu rakaat kedua. Walaupun dia itu rakaat kedua itu mengikuti sudah membaca donga kunut bersama imamnya, dia meneruskan 1 rakaat, nanti di akhir setelah dia itu rukuk, dia tetap disunahkan membaca kunut. Karena baca kunut itu sunat muakkad. Sunat muakkad itu syarat sangat dianjurkan. Ya, walaupun toh tadi sudah mengikuti doa kunutnya bersama Imam. Wa in adroka ma'al imami ba'dul qiyami fala yastahil biddu'ai. Jikalau nanti saya pakaikan, jikalau makmum masbuk, makmum yang ketinggalan, ini menemui imam dalam arti nepati sebagian berdirinya imam, maka hendaknya jangan sibuk membaca doa iftitah, tapi wal yabda bil fatihati, tapi dia cepat-cepat membaca fatihah, wal yukhaffifha, dan fatihahnya itu dibaca agak cepat, ojo bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau lama ketinggalan imam. Ini kalau dia itu datang tapi imam sudah berdiri sudah tengah-tengahnya, misalkan sudah membaca surat pendek misalkan, ini cepat-cepat dia itu takbiratul ihram terus membaca Fatihah. Fa in roka al imamu qabla tamamiha wa qadara ala lukuhi fi idali minar ruku'i fal yutimma. Maka apabila imam itu sudah rukuk sebelum makmum masbuk Fatihahnya selesai, mungkin baru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imami rukuk, berarti kan Fatihahnya makmum masbuk belum selesai. Dan dia itu mungkin, maksudnya mungkin tuh nututi imami rukuk, ya, mengikuti imami rukuk, falyutimu ajaza, falyutimma, maka hendaknya dia itu menyempurnakan Fatihah kalau mampu. Walaupun toh nanti imam ini jadi yang rukun-rukun, nggak apa-apa. Karena apa? Dia ketinggalan ruku itu karena menyempurnakan bacaan Fatihah. Ya Fatihah aku juga ruku. Ini andekan. Fatihah tekan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim separuh toh, dia langsung nyusul i'tidal juga tidak apa. Karena apa? Untungnya makmum kan begitu. Jadi sebagian Fatihah yang tidak terbaca oleh makmum itu sudah ditanggung oleh imam. Tapi di sini boleh dia itu menyempurnakan Fatihahnya sekalipun toh imam ini posisinya mau i'tidal. Berarti krono menyempurnakan Fatihah inilah makmum masbuk tidak menemui rukuknya imam, maka ini termasuk sholatnya itu sah, tidak batal. Mengapa tidak batal?
dia itu ketinggalan rukuk karena menyempurnakan rukun yaitu bacaan Fatihah. Tapi bila tidak menyempurnakan Fatihah, dia itu kok ingin mengikuti rukuk, sholatnya pun juga sah. Kira-kira paham belum Pak Adi? Jadi makmum ketinggalan posisi imam, mungkin imam itu sudah membuil mangdu bialaihim waladhdallin amin. Mungkin saya imam membaca surat agak pendek dulu, maka makmum datang langsung Allahu Akbar, namanya kan makmum masbuk, sudah ketinggalan setengah berdiri. Berdiri kan baca doa kita, Fatihah dan surat pendek. Nah ini hendaknya makmum masbuk ini menyempurnakan Fatihahnya. Kalau mungkin dia itu nanti menemui makmum imam dalam posisi i'tidal. Jadi misalkan saya kok subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, makmum ini meneruskan Fatihahnya sami Allahu liman hamidah, dia baru selesai ini meneruskan enggak apa-apa. Maksudnya sholat makmumnya itu sah, tidak bah. Karena apa? Istilah nyereni. Tapi syaratnya yukimu. Tidak dari. Nah, ini sujud. Nah, ini baru batal karena ketinggalan dua rukun. Dua rukun jangan aja. Amin. Rukuk dan iktidal ya. Iya. Nah, baru hampir selesai rukuk, baru setengah rukun masih bisa meneruskan. Praktek kan ini. Misalkan nih, sampai kan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, sampai datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai cepet-cepet maca Fatihah. Kemudian saya rukuk gini sampai belum selesai Fatihah toh. Terus saya i'tidal. Saya baru selesai terus rukuk. Nah, terus sampai juga ini kemudian i'tidal. Gitu. Ya. Nah, ini tidak membatalkan sholatnya. Karena sampai isih menangi i'tidal dan karena menyempurnakan Fatihah, sampai isih menemui i'tidal di macam. Orang kotan satu pun ya. Dua. Dan kalau nanti sampaianku waladhdallin, saya sudah sujud, sampai batal. Karena apa? Ketinggalan rukuk sama i'tidal. Rukun ya. Dua rukun. Kalau satu rukun tidak batal. Ini yang perlu diperhatikan. Wong ada sebelum bahas si sapa si Ini tadi saya ulangi lagi, wa in adroka, kalau makmum masbuk ini kedapatan imam sudah berdiri di setengahnya, maka hendaknya dia itu jangan membaca doa istiftah. Dia itu cepat-cepat langsung bil Fatihati wal yukhafifha, bacanya Fatihah itu agak cepat. Ojo tertil Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti malah terlambatnya itu banyak. Ya sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang agak cepat. Nah, fa in roka'al imamu, bila imam itu sudah rukuk sebelum makmum masbuk menyempurnakan Fatihahnya, tapi dia mungkin mendapati imam dalam keadaan i'tidal, maka hendaknya dia itu menyempurnakan Fatihah. Fa in ajaza waqafal imamu wa roka'a. Tapi kalau dia itu mungkin karena durasinya itu waktunya itu mepet, tidak mungkin untuk menyempurnakan Fatihahnya, nanti kesusu imam milik sujud, maka dia jangan sampai disempurnakan saja Fatihahnya. Misalkan sampai Alhamdulillahirabbil alamin, ya langsung rukuk. Karena kalau dia sampai ketinggalan imam rukuk dan i'tidal, maka berarti ketinggalan dua rukun, maka sholatnya dia itu
Tapi apabila nek nunggu maklumnya kayak gitu gimana Ki Arjun? Tunggu gimana? Itu tergantung imamnya. Imam itu kan harus bijaksana. Oh. Merasakan, ini ada makmum yang datang. Dia itu berarti bacanya ada. Oh, kali. Oh iya ya, paham. Wakana libadil fatihati hukmu jamiha fataskutu anhu bisabhi. Dan sebagian bacaan fatihah makmus masbuk yang belum terbaca itu tadi, itu dihukumi semuanya sudah terbaca. Oleh karena itu, karena dia itu terlambat itu tadi datangnya, namanya makmum masbuk, maka sebagian fatihah yang tidak terbaca ini hukumnya adalah gugur. Oh. Dihitung pahalanya seperti sudah terbaca semuanya. Kalau di wong persidangan tidak padanya terbacakan kan? Ya, gitu. Jadi fataskutu gugur, dalam arti gugur itu sudah seakan-akan fatihahnya itu sudah terbaca semua. Ini yang perlu kita ketahui jika kita itu mungkin menjadi makmum masbuk atau makmum yang ketinggalan tidak mendapati imam dalam posisi takbiratul ihram. Wa in raka'al imamu wa wa fi surati falyaqtaha. Makmum masbuk bila imam itu mendapati imam dalam posisi ruku, dan sampeyan itu maca surat misalkan kuliah ya kafirun, surat itu kan sunah. Lulu sampai rampung imamnya ruku, sampai itu putus. Melu ruku. Fal yaktoha. Paham ya? Karena apa? Membaca surat bagi si makmum itu hukumnya sunnah. Ya sebaliknya imam itu juga sunnah. Justru yang baik, tapi kalau kalau sholatnya itu berarti maghrib, isya dan subuh kan jahar. Tapi kalau asar dan zuhur itu kan lirih. Ini posisi asar dan zuhur gitu ya tadi. Jadi sampai makmum itu kalau tidak jahar kan disunahkan baca surat pendek. Tapi kalau sholatnya itu jahar keras, berarti maghrib, isya dan subuh. Ini makmum itu justru sunahnya itu mendengarkan bacaan surat imam, tidak disunahkan bacaan surah. Mendengarkan. Misalkan ini sudah makmum sudah selesai membaca Fatihah, imamnya kok membaca surat pendek. Sunahnya itu mendengarkan, tidak sunah membaca surat pendek. Tidak ngimbangi bahasanya. Ya itu. Ya kalau berarti kalau zuhur di sini, zuhur dan asar, rakaat pertama kedua makmum kan tetap disunahkan baca surat pendek. Belum selesai kok imam ruku, dia harus diputus. Jangan sampai diselesaikan surat. Itu Al-Fatihahnya tuh ikuti. Kalau Fatihahnya kalau sholat zuhur dan asar ya bareng-bareng nggak apa, kan tidak terdengar. Oh iya. Tapi kalau dalam maghrib, isya dan subuh itu semuanya makmum membaca Fatihahnya itu setelahnya Fatihahnya imam. Misalkan barengi piye makruh. Loh. Nah, ini kemarin yang ditanyakan. Iya. Setelah Al-Fatihah apa Adrokal imama fis sujudi awit tasyahudi kabbaro lil ihram sumas jalasa walam yukabbir. Bila makmum masbuk ini mendapati imam dalam posisi sujud atau tahiyat, ya sujud atau tahiyat, maka makmum masbuk cepat-cepat membaca takbir untuk takbiratul ihram dan langsung sujud, tidak perlu membaca takbir lagi. Jadi contohkan begini lah. Ini Pak Hadi. Jadi misalkan sampai kan terlambat, nanti perhatikan sampai misalkan terlambat. Posisi saya itu sujud.
Atau saya itu tahiyat awal, tahiyat sani. Ya. Sama langsung takbiratul ihram begini, sama langsung takbiratul ihram. Oh, langsung ambruk ini. Ya. Hmm. Enggak langsung duduk. Oh, duduk. Duduk. Nah, Nah, sama enggak perlu takbir lagi, maksudnya Ya. mau duduk, ya sama cukup takbiratul ihram Allahu Akbar langsung duduk. Oh, duduk dulu. Karena posisi saya itu sujud Sudah atau ijal. enggak. Oh, tidak Posisi salah. sekarang lagi sampai posisi saya sujud Nah, atau sampai posisi Sudah. saya itu sudah duduk, dianggap sudah duduk. sama langsung takbiratul ihram Allahu Langsung Akbar duduk. langsung duduk, enggak perlu takbir lagi. Ya. Gitu Ya, loh. Paham ya, ya? ya. Paham. Prakteknya. Baleni ya, kowe kan bar aku kali sing contoh ya aku iki karo sapa oke iki sing kan makmum wedok kuwi karo lanang. Itu tadi kalau posisi imam sujud atau berada di dalam tahiyat. Jadi tidak perlu takbir 2 kali untuk Enggak. posisi bergerak itu enggak. Hanya 1 kali yaitu takbiratul Ihram. bi khilafi ma idza adrakahu fil ruku'i fa innahu yukabbiru samian fil ruku'i li'anna dzalika intiqalun mahsubun lahu, kecuali kalau makmum masbuk ini kedapatan apa itu imam dalam keadaan ruku, maka makmum itu harus disunahkan, tapi ora kok harus. Makmum disunahkan takbir pertama takbiratul ihram, yang kedua karena mau Tuh. Jadi sampean praktek ini. Jadi sampean kan dari selanggar. Saya posisi dalam keadaan ruku, nanti sampean pertama misalkan subuh sholli fardhu subuh Allahu Akbar, sampean mau mengikuti saya ruku begini, sampean juga Allahu Akbar. Barang tuku. Betul, takbiratul ihram saya. Tak praktek sampean praktek ini kalau dalam posisi ruku. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar malih. Allahu Akbar. Ruku. Ya, Takbir 2 kali kan? berarti takbir yang pertama itu takbir Takbir karena niat, ya takbir yang kedua itu karena Mau ruku. Oh ya, lah. Oh, Jadi alah. kedua, takbirnya bukan takbir hijab berikram, takbir mau ruku. Ya, gitu. Jadi bihilafima beda dengan permasalahan ketika makmum masbuk mendapati posisi imam sudah ruku. Kabaro, maka makmum masbuk membaca takbir untuk ihram Allah, misalkan sholat subuh sholli fardhu subuh Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi yang kedua karena ingin Mau ruku. Mengapa demikian? Karena posisi makmum masbuk ini adalah karena ini berpindah menuju ruku, itu takbiratul ihram, takbir yang kedua ini mendapatkan kesunahan mahsubun lahu. Ini upama ora takbir dan Allahu Akbar terus langsung ruku, ya enggak apa-apa. Tapi tidak dapat kesunahan. Tidak mendapatkan kesunahan takbir yang kedua. Betul. Paham ya? Lagi bagi prakteknya lagi modal. Ya. Wala yakunu mudrikan lirraqati malam yatma'innu rafi'an fir ruku'i wal imamu ba'du fi haqqir rafi'ina. Dan makmum masbuk ini tidak mendapatkan 1 rakaat kalau posisinya imam sudah ruku, sampean ruku tapi belum tumakninah, ruku urung nganteng. Lah kok imam wis Ya. 3. Maka rakaat pertama sampean enggak dapat, misalnya ketinggalan 1, ya sampean menambah esa. 1. Paham ya? Kesimpulan ini ketika makmum masbuk itu ketinggalan ruku imam, maka dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Tembak mengulang. Oh iya, nambahi. Mengulang di benar. Fa'il lam yutimma tumakninatahu illa ba'da mujawazatil imami hakir roki'ina
fatadhurratu. Jadi kesimpulannya, kalau makmum masbuh ketinggalan rukuknya imam ini belum sempurna, imam kok sudah i'tidal, maka makmum masbuh tidak mendapatkan satu rakaat. Dia itu harus menambah orang beli nambahi. Nambah ini kan ada takbiratul ihram. Pun paham ya? Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.